Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Putri Ibrahim, NIM 22020154103 dari jurusan Sastra Inggris 2022C. Pada kali ini saya akan mewawancarai tokoh masyarakat. Di sini ada Ibu Tia. Ibu Tia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutia. Saya seorang ibu rumah tangga, putra 3, asal Surabaya. Jadi Ibu Tia ini seorang ibu rumah tangga. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi kita akan menginterview Ibu Tia. Baik. Jadi yang pertama nih, apa pendapat Ibu Tia sendiri tentang nilai-nilai Pancasila? Oke, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Jadi Pancasila itu penting banget ya Penting sekali. ya di apalagi kita kan negara demokrasi kayak gitu, jadi Pancasila itu penting banget ya gitu ya. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya gitu, kayak menurut Bu Tia sendiri ya, apakah penerapan nilai-nilai Pancasila tuh berpengaruh gitu ke karakter anak gitu, anak-anak? Sangat berpengaruh, karena kalau kurang diterapkan, diajarkan, tidak terus-terusan diajarkan, itu akan berpengaruh ke karakter anak, ke mentalnya, ke sikapnya sehari-hari di rumah, di luar, di pergaulan di luar, seperti itu. Contohnya seperti sekarang kan banyak kasus di sekolah ya, kekerasan, membuli temannya, membedakan karena dia orang tidak mampu atau status ekonomi atau dari fisik, seperti itu banyak. Itu mungkin di keluarganya kurang ditanamkan nilai Pancasilanya. Yang paling penting yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu yang sangat mendasar. Jadi itu harus terus diajarkan, karena kita pada Tuhan harus benar-benar fondasi agamanya harus bagus. Nanti di luar mereka akan benar-benar mencerminkan Pancasila. Itu terlihat sekali dari karakter anak kalau kurang tuh. Karena kan di nilai-nilai Pancasila ada keadilan gitu kan, Ya, jadi ada. ada keadilan, jadi semuanya tuh benar-benar harus ditanamkan, karena akan berpengaruh pada karakter anak, entah di sekolah atau di mana gitu. Oke. Pengaruh orang tua itu sangat besar. Iya, betul. Pertama kali. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kira-kira bagaimana sih sikap positif terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup, terutama di dalam kehidupan keluarga gitu? Sikap positifnya ya terhadap Pancasila dapat diwujudkan dengan perilaku tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, yang sederhana, menjunjung perdamaian, menghindari kekerasan, lalu bersikap terbuka, dan menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Oke, jawaban yang baik.
Oke, lanjut. Menurut Ibu ya, pandangan masyarakat kira-kira terhadap Pancasila tuh gimana ya? Pancasila secara umum gitu di masyarakat. Pandangan di masyarakat ya, Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga Indonesia. Dari sila pertama yang mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi disesuaikan sama individunya masing-masing gitu ya Pancasila itu, tapi tetap harus dijadikan pandangan. Iya, betul. Oke. Lanjut ya. Kan apa namanya, Ibu Tia ini seorang ibu rumah tangga ya. Betul. Ada suami, ada anak gitu kan. Terus kenapa sih kita kok harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga gitu loh? Kenapa kok penting? Karena di dalam Pancasila kan mengandung budi pekerti, etika, dan nilai moral yang baik yang harus kita tularkan kepada anak-anak kita, diaplikasikan setiap hari dalam kehidupan, sehingga nanti anak-anak akan tumbuh dengan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi buat membentuk karakter anak-anak itu juga gitu ya, dari rumah sebelum ke sekolah gitu ya. Iya. Oke. Lanjut, kan Pancasila tuh ada 5 sila gitu ya Bu ya. Jadi bisa dikasih tahu nggak? Jadi kayak misalnya sila pertama tuh cara menerapkan ke kehidupan sehari-harinya, khususnya di keluarga tuh kayak gimana gitu loh. Jadi sila pertama contohnya kayak gimana gitu. Contoh-contohnya secara singkat saja. Tuhan Yang Maha Esa ya mengajarkan pada anak-anak dalam beribadah bersama. Untuk menanamkan ini sedari kecil, kita biasanya mengajak anak-anak untuk beribadah bersama, sholat bersama, seperti sekarang bulan Ramadan, berpuasa bersama, itu contoh kecil. Selain itu, lewat doa juga bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus bersyukur setiap saat, membiasakan berdoa sebelum makan dan tidur. Cara sederhana, contohnya itu mengenalkan sosok ketuhanan kepada anak bisa ditampilkan lewat kisah-kisah Nabi di kitab suci yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga anak itu lebih mengenal seperti apa Tuhannya. Untuk sila kedua, berkumpul bersama sanak saudara, contohnya seperti itu. Berkumpul bersama sanak saudara, teman atau tetangga bisa menjadi cara untuk menumbuhkan nilai sila kedua kepada anak, seperti hari lebaran atau silaturahmi sehari-hari. Lewat interaksi tersebut, anak akan memahami seperti apa perasaan simpati dan empati terhadap orang lain. Untuk memahaminya, orang tua bisa mencontohkan seperti apa cara menghibur teman yang sedang menangis, menolong saudara yang sedang kesusahan, menjenguk saudara teman yang sedang sakit, dan masih banyak hal lainnya. Lambat laun, anak akan mengikuti hal tersebut dan akhirnya mereka akan paham seperti apa sih nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kemanusiaan gitu ya. Jadi anak dari sejak kecil itu diajarkan cara bersosialisasi juga ya. Oke.
Bisa lanjut ke yang sila ketiga. Untuk sila yang ketiga, contohnya bermain bersama. Tidak rumit untuk mengajarkan anak makna dari sila ketiga Kesatuan Indonesia ya. Agar anak kita mengerti bahwa bagaimana sih bertoleransi dan tidak membeda-bedakan teman, mengenalkan anak-anak dengan teman-temannya dari berbagai macam suku dan daerah. Katakan kepada mereka bahwa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, macam-macam suku, agama, sehingga wajar bila ia mempunyai teman berbeda ras dan agama. Selain itu, ajarkan juga kepada mereka tentang kebersamaan seperti makan bersama, bermain bersama, saling berbagi dengan teman-temannya. Selain itu membuat mereka senang dan bahagia. Hal tersebut memberikan anak-anak makna penting mengenai kebersamaan. Seperti itu. Oke. Untuk sila keempat ya, langsung ungkapkan pendapat dengan berdiskusi bersama di dalam keluarga. Membiasakan mengungkapkan pendapat ya masing-masing. Setiap manusia mempunyai hak dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan menentukan keinginannya. Cara sederhana untuk menanamkan nilai sila keempat ini adalah dengan menanyakan pendapat anak akan setiap hal yang Anda lakukan bersama. Misalnya, tanyakan kepada anak menu makan malam, pengen apa nanti malam, pengen menu apa, atau ini kita mau liburan kemana, atau ya semacam itulah, dan mendiskusikannya bersama untuk menentukan pilihan. Jadi orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengungkapkan pendapat, mengutarakan pendapat mereka. Orang tua juga bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin pakai, mereka ingin gunakan, seperti mainan yang ingin dimainkan. Dengan menerapkan dua contoh di atas itu, niscaya anak-anak akan paham dan musyawarahkan, terbiasa berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain dalam kehidupan. Ya, jadi kan mungkin kalau orang yang nggak menerapkan sila keempat ini mungkin jadi kayak anaknya nanti jadi takut berpendapat gitu ya. Jadi kayak takut salah atau apa. Padahal kan otoriter ya. Padahal kan mengutarakan pendapat tuh wajar gitu ya. Malah harus dibiasakan kayak gitu ya. Ada lingkungan keluarga. Sila kelima, berbagi dengan orang lain. Contohnya ada banyak cara bagi orang tua untuk mengajarkan nilai keadilan kepada anak. Contoh sederhananya yaitu mengajari untuk selalu berbagi mainan, berbagi makanan, berbagi apapun itu, berbagi kepada saudara atau teman-teman. Tidak hanya itu, ajarkan juga kepada anak untuk bersikap adil kepada orang lain, kepada saudara dan teman-temannya tanpa membeda-bedakan. Kembali lagi tidak membedakan ras, suku dan agama yang tadi ya, sehingga anak bisa membiasakan diri bersikap adil dalam segala hal. Oke, itu ya contoh-contoh penerapan di kehidupan sehari-hari berdasarkan sila-sila Pancasila gitu ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ya cara ya untuk menerapkan Pancasila ini di kehidupan sehari-hari, terutama kan dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga kayak gitu. Oke. Terus misalnya ada anak-anak usia yang melanggar nilai Pancasila, mungkin yang ketuhanan yang sila pertama atau yang
yang berlaku tidak adil atau gimana, itu cara mengatasinya tuh gimana kira-kira? Kalau apa ya, anak saya sendiri, kalau semuanya di kehidupan sehari-hari terlihat sudah mulai gimana gitu ya. Dan saya dan suami misalnya membiasakan berdiskusi. Jadi apa ya, menanyakan itu kenapa seperti ini. Jadi anak juga tidak takut, dan nanti dia akan bercerita, nanti kita akan cari solusinya bersama. Jadi ya terus menjaga komunikasi antar anggota keluarga. Jadi mungkin kurang komunikasi kalau ya sudah mulai Melanggar gitu iya. ya. Jadi benar-benar kembali lagi ya, menerapkan sila keempat gitu ya, bermusyawarah, diskusi. Jadi kayak jadi tahu apa tuh penyebabnya, terus cara menyelesaikannya juga gimana gitu ya. Iya, betul. Terus satu lagi, sebenarnya tadi sudah dibahas gitu ya sama Bu Tia. Tadi kayak kalau di sekolah mungkin ada kasus pembulian, terus kayak kekerasan, padahal sama teman, terus masih pada kecil-kecil gitu kan. Tapi udah bisa melakukan hal kayak gitu tuh biasanya dikarenakan apa gitu tuh penyebabnya gitu, kenapa anak-anak bisa bertindak kayak gitu, kira-kira kenapa? Ya mungkin di lingkungan keluarganya kurang diterapkan, di apa ya, diaplikasikan, diimplementasikan sehari-hari terus harusnya seperti itu. Mungkin juga orang tuanya kurang apa ya, kurang mengajarkan, sehingga anak-anak itu kan bisa mencontoh orang tua ya. Betul. Jadi mungkin orang tuanya sendiri juga kurang begitu, kurang apa ya, tidak mencerminkan nilai Pancasila. Ya, betul. Gitu. Jadi anaknya juga yang mau mencontoh itu jadi bingung gitu ya, mungkin yang mencontoh kayak gimana gitu yang benar gitu, jadi masih bisa melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya, interviewnya. Terima kasih banyak Bu Tia sudah berkenan saya wawancara. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Mbak. Oke, terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.